Memahami 3M, yaitu ahli K3 itu harus bisa mengidentifikasi bahaya listrik, harus bisa mengedukasi kepada pekerjanya, dan menginformasi kepada pihak yang berwenang atau yang lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkarnis di sini. Hari ini special case buat ahli K3 umum ya. Jadi kita akan membahas mengenai potensi bahaya listrik di lingkungan kerja ya. Jadi presentasi ini pernah saya presentasikan di pelatihan ahli K3. Jadi ahli K3 tentunya bukan hanya dari disiplin ilmu teknik elektro ya, bisa jadi dari yang lain-lain. Namun yang dibutuhkan adalah 3 faktor ya. Pertama adalah mengidentifikasi bahaya, kedua adalah mengedukasi pekerja, ketiga menginformasikan kepada yang berwenang dan punya kompetensi di bidang ketenaga listrikan ya. Jadi mari kita bahas potensi bahaya di bidang listrik. Oke, lanjut saja ya. Ini potensi bahaya listrik dan bagaimana mencegahnya. Pertama yang harus kita lakukan, saya perkenalan dulu. Tentu saja nama saya Arif Arkarnes sesuai channel. Informasi lain bisa dibaca di bawah ya. Oke ya. Pertama kita bahas pengendalian bahaya listrik. Kecelakaan listrik pada pekerjaan konstruksi disebabkan kombinasi 3 faktor ya. 3 faktor, ingat ya. Yang pertama adalah peralatan yang tidak aman, instalasi yang tidak aman. Kemudian lingkungan kerja, pekerjaan konstruksi. Kemudian yang ketiga adalah perilaku pekerja ya. Cara bekerja yang tidak aman ya. Oke, bagaimana mengendalikannya? Pertama adalah tentunya kita mengenali simbol bahaya ya, memahami simbol bahaya listrik. Mungkin seperti ini. Ini adalah daerah tertutup ya. Jadi ahli K3 harus tahu ketika mereka melihat simbol ini, mereka harus paham bahwa ini adalah daerah tertutup, daerah yang berbahaya. Tentunya ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dipatuhi ya, kepada ahli K3-nya sendiri dan kepada pekerja yang di bawah. Dan biasanya simbol ini sudah dijelaskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Seperti tidak boleh merokok, kemudian wajib safety, dilarang masuk kecuali dengan petugas, dan lain-lainnya. Oke, simbol ini, kalau Anda mendapati simbol ini, berarti Anda harus baca keterangannya. Kemudian lanjut lagi simbol yang lain. Ini ya, awas bahaya tegangan tinggi 150.000 volt. Fungsinya apa? Memperingatkan kepada setiap pekerja maupun tamu bahwa mereka sedang berada dalam daerah berbahaya. Harapannya apa? Harapannya adalah setiap tamu maupun pekerja selalu menggunakan APD lengkap dan bekerja sesuai SOP atau instruksi kerja ya. Oke, lanjut, kenali. Juga kembali ini adalah simbol bahaya. Kalau ini di foto ini adalah transformator tenaga pada gardu induk 150 kV. Apa yang harus ahli K3 lakukan? Yang harus lakukan adalah masuk dengan petugas ya. Ahli K3 kan belum tentu punya dasar ilmu listrik yang kuat ya tentunya. Jadi masuklah dengan petugas yang berwenang. Kemudian gunakan APD lengkap. Apa aja? Sepatu, helm, kacamata, SOP pemeriksaan. Kemudian yang terakhir, kalau kita bekerja di gardu induk, itu harus melangkah dengan rapat. Kenapa? Untuk menghindari step voltage ya. Oke, lanjut lagi. Apa ini? Ini adalah gardu hubung tegangan menengah ya, mengenali ya. Jadi ini fungsinya memperingatkan kepada operator. Jadi ada simbol-simbol misalnya keadaan operasi, jangan dioperasikan, sedang ada perbaikan. Itu tujuannya untuk meminimalkan kecelakaan ya. Jadi katakanlah misalnya simbol jangan dioperasikan, sedang perbaikan ini tidak dipasang ya. Jadi begitu ada operator yang masuk, ini kok tidak menyala ya. Jadi akhirnya mereka mengenergiskan PHBTM itu, dan ternyata ada yang sedang bekerja. Jadi biasanya ketika ini sedang bekerja itu switch on dia biasanya di lock ya. Jadi selain dipasang simbol, kita tambah pengaman tambahan meng-lock switch on dan off di PHBTM. Oke, lanjut lagi ya. Ini apa? Jadi dari foto di samping ini terlihat adalah melakukan safety dengan warna. Jadi kita identik warna merah itu warna bahaya, kuning itu hati-hati, biru atau hijau itu aman ya. Jadi ini seperti ini. Kenapa ini dimerahkan? Karena ternyata
Ini adalah base plate dudukan panel PHBTM, dan body PHBTM adalah BKT. Jadi BKT, bagian konduktif terbuka. Base plate-nya juga metal, jadi bisa mengalirkan listrik. Katakanlah kegagalan isolasi pada switch gearnya. Katakanlah misalnya kegagalan vakum di circuit breakernya. Muatan listrik itu bisa menjalar sampai ke body metal, base plate metal, akhirnya berbahaya. Makanya di bagian metal itu dicat dengan warna merah. Jadi ini, ingat, ini daerah berbahaya, diperingatkan. Walaupun tidak secara oral atau lisan, diperingatkan dengan warna kuning, hati-hati, biru. Jadi orang yang akan bekerja itu seharusnya di luar garis biru ya. Ini ya, mungkin bisa dibaca nih. Oke, kemudian seperti ini. Ini ada simbol lagi. Ketika Anda membaca simbol awas dilarang membuka panel saat bertegangan, berarti panel listrik ini tidak boleh dibuka kalau sedang bertegangan. Katakanlah tidak dipadamkan. Biasanya panel-panel seperti ini adalah panel interlock ya. Jadi dia tidak diharuskan tidak dibuka kalau tidak ada pemadaman. Kenali, ini adalah BKT kubikel distribusi 20 kV. Yang ditakutkan adanya busur listrik seperti saya jelaskan tadi. Gagalnya isolasi internal si panel ini sendiri akhirnya merembet ke bodi si kubikel itu sendiri. Yang harus dilakukan adalah kalau ada tanda ini jangan coba-coba buka. Kalaupun perlu dibuka, minta supervisi. Jadi ahli K3 umum itu harus paham sekali. Dan secara khusus ahli K3 listrik itu harus paham sekali membaca simbol listrik. Walaupun Anda bukan sarjana teknik elektro ya. Oke, lanjut lagi ya. Sap, ini apa nih? Ini simbol hati-hati kesetrum. Kenapa setrum? Mungkin hati-hati tersengat listrik ya. Tapi whatever lah, apapun ini. Tapi yang diberitahukan informasi ini adalah bahaya di BKT. Sama, ini BKT, bagian konduktor terbuka. Adanya induksi elektromagnetis karena kegagalan ya, mungkin pengaruh clearance bus bar yang tidak bagus lagi, tidak vakum lagi atau apapun hingga menjalar ke BKT ya. Yang harus dilakukan jangan pegang. Kalau ada tanda seperti ini, edukasikan kepada pekerja Anda, jangan dipegang seperti ini. Kalau memang tidak perlu. Kalau ternyata perlu, berarti harus minta supervisi dari yang memiliki kompetensi lah tentunya ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini adalah apa? Ini juga harus dimiliki menganalisa ya, mengidentifikasi peralatan. Ini adalah apa? Ini adalah APAR ya, alat pengaman alat pemadam api ringan. Hampir lupa saya. APAR, alat pemadam api ringan. Ini ada apa? APAR ini adalah APAR yang dioperasikan di peralatan, misalnya di listrik ya. Jadi yang pertama tentunya harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan misalnya gini loh, APAR yang dioperasikan di listrik berbahan air, misalnya hidran. Wah, bahaya itu kalau terbakar, itu tersengat semua kalau misalnya disemprotkan dengan hidran. Jadi apa juga bisa dipakai, ada dua, APAR yang foam, powder. Tapi kalau powder biasanya mengotorkan ya, tapi dia aman ya, terisolasi. Kalau foam tidak terlalu terisolasi, tapi dia tentunya lebih baik daripada air ya kalau dioperasikan di listrik. Pastikan cara mengeceknya, tentunya pastikan tanda kadaluarsa, klaim pengamannya masih ada, kemudian peruntukannya. Intinya adalah yang cocok untuk di listrik ya. Kalau misalnya Anda melakukan pengawasan di pekerjaan lain, misalnya katakanlah di konstruksi, yang nggak masalah dengan kotor lah ya. Kalau listrik kan agak sedikit bermasalah dengan kotor, bisa saja APAR dari powder gitu bisa. Pasir juga bisa jadi memadamkan api ya. Tapi intinya peralatan itu tidak problem dengan kotor ya. Lanjut, ini adalah APAR. Ini adalah apa? Ini adalah APAR juga. Jadi ini APAR dari bahan foam ya. Jadi misal katakanlah kalau seperti tadi itu dari powder, katakanlah ada kebakaran yang kecil bisa dipadamkan dengan APAR powder ya. Tapi kalau kebakaran yang sudah agak lebih besar, disarankan menggunakan foam.
Lebih besar lagi tentunya hidran atau pemadam kebakaran. Ini apa peruntukannya seperti tadi ya saya ceritakan, periksa klamnya, periksa tanggal kadaluarsanya, periksa apa bodinya dan segala macamnya. Oke ya. Ini lanjut. Ini sering ya di pekerjaan jalan ya. Pekerjaan jalan kan ahli K3 biasanya ngawas juga pekerjaan jalan. Katakanlah Anda melihat simbol ini, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus tahu kalau simbol ini ada kabel PLN di bawah, kabel tegangan menengah, bukan tegangan rendah ya, kabel tegangan menengah nih. Kalau simbol seperti ini bahaya ya. Apa yang harus dilakukan? Tentunya pertama kenali ya. Misalnya Anda katakanlah Anda lagi pasang pipa air atau pasang fiber optik, nah itu kan sering ya. Jadi pengawas ahli K3 tentunya ada situ. Kenali ini simbol bahaya listrik bahwa itu ada kabel PLN di bawah. Yang harus dilakukan apa? Hubungi PLN area setempat. Minta katakanlah blueprint dari mereka, tanya sama mereka berapa dalam ditanam, kemudian kalau perlu minta detail gambarnya, iya, dan kewajiban mereka tentunya memberikan informasi tersebut. Kalau memang mereka merasa masih kurang, mereka akan melakukan supervisi di pekerjaan itu yang berhubungan dengan instalasi milik mereka. Jadi jangan takut datang ke PLN. Dan itu informasi itu gratis. Tis. Oke, lanjut ya. Ini apa? Ini adalah panel listrik tegangan rendah ya. Jadi ini ada disimbolkan awas berbahaya ada tegangan tinggi ya. Walaupun itu sebenarnya tegangan. Cuman untuk memperingatkan masyarakat jangan suka sekali menyentuh yang agak aneh-aneh. Dipikir kotak itu tidak berbahaya, akhirnya disentuh ya. Kenali bahayanya ya tersengat listrik akibat ada bagian isolasi yang bocor. Misalnya di dalam itu kan ada NH fuse, ada macam-macam lah, ada NH fuse, ada apa lagi ya, bus bar, ada load breaker switch. Katakanlah load breaker switch itu ternyata sudah bocor itu ya. Jadi akhirnya arus itu menjalar sampai ke bodi. Kalau misalnya tidak ada simbol ini, orang awam wah apa nih, bisa saja dia bersender atau bisa saja dia mengakses itu, padahal itu bahaya. Makanya disimbolkan. Jadi ketika Anda di lapangan mengedukasi pekerja Anda, kalau lihat simbol seperti ini jangan sembarangan disentuh ya. Yang harus dilakukan jangan pegang tentunya bagian metal itu ya. Kalau ada seperti ini, kalaupun harus memegang tentunya pakai pengukuran voltase atau arus, atau lakukan pengujian sederhana dengan tes pen ya. Tes pennya seperti ini. Jadi kalau saya tes pen induksi biasa saya gunakan ini undirect kontak. Ada yang juga direct kontak ya. Oke ya, lanjut ya. Memahami kondisi lingkungan kerja terhadap bahaya listrik. Ini fokus yang selanjutnya. Yang harus saya ingatkan lagi adalah ahli K3 umum itu hanya butuh 3M. Bukan butuh dia bisa sangat detail memahami listrik, hanya butuh 3M. Mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi misalnya dengan simbol, dengan apapun itu. Kemudian mengedukasi, memberitahukan kepada pekerjanya. Yang terakhir menginformasikan kepada pihak yang berwenang. Mengidentifikasi, mengedukasi, menginformasi. Jadi 3M itu kemampuan mutlak yang harus dimiliki oleh ahli K3. Oke ya, lanjut aja ya. Tujuannya adalah memahami sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung ya. Di instalasi ketenaga listrikan ada bukan fatwa tentunya ya, tapi bukan peraturan tertulis, tapi ada ilmu, ada pernyataan dari senior dari buku, dari berapa presentasi yang saya ikuti, bahwa listrik itu tidak boleh bekerja hanya satu orang. Kenapa? Karena kecenderungan pekerjaan listrik itu dilakukan di atas permukaan tanah. Jadi katakanlah pasang instalasi di atas itu kan, dia di atas, kita naik atas tangga. Katakanlah pasang tower, pasang lampu segala macam kan tidak ada di atas permukaan tanah kan. Jadi ada potensi bahaya di situ. Dan potensi bahaya internalnya sendiri adalah tersengat listrik. Jadi kerja listrik itu minimal adalah 2 orang ya. Yang harus Anda lakukan sebagai ahli K3 tentunya
pastikan instalasi tersebut tidak bertegangan. Katakanlah kalau bekerja memperbaiki, pastikan instalasi tidak bertegangan. Kalau memasang, pastikan pekerja tidak bekerja sendirian dan menggunakan APD. Kemudian jika terpaksa bekerja dalam keadaan bertegangan, katakanlah PDKP, maka pastikan pekerja dilengkapi dengan sarung tangan karet, kemudian sepatu karet untuk mencegah hubungan ke bumi. Jadi kalau semua terpenuhi, misalkan sarung tangan karet, berarti dia kan jadi isolator. Sebelum arus mengalir ke tubuh, tentunya sudah terisolasi terlebih dahulu oleh si sarung tangan itu ya. Oke ya, dampaknya tentunya arus kejut listrik, karena di atas 30 mA dan 50 volt itu tubuh kita akan merespon sengatan listrik. Misalnya katakanlah dia bekerja di atas tangga, terkejut listrik, jatuhlah dia, akhirnya kan sayang bekerja kita. Inilah salah satu juga bagian dari tanggung jawab moral ya. Jadi kalau pekerja itu kecelakaan, tanggung jawab moralnya ada di ahli K3 ya. 3M lah ya, intinya memahami 3M, yaitu ahli K3 itu harus bisa mengidentifikasi bahaya listrik, harus bisa mengedukasi kepada pekerjanya, dan menginformasi kepada pihak yang berwenang atau yang lebih paham dari dia. Jadi ahli K3 itu tidak hanya terbatas pada sarjana teknik elektro atau STM listrik atau STM elektronika, tapi siapapun bisa ahli K3. Karena intinya dia harus punya 3M, mengidentifikasi, menginformasi, mengedukasi. Terima kasih, itu aja dari saya untuk webinar kali ini. Jika berkenan di like ya. Kalau nggak berkenan, kalau tidak suka dengan belepotan saya berbicara, boleh dislike. Tapi jangan lupa subscribe. Kalau mau di-share, silahkan monggo. Saya Arkarnis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.